Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pemirsa sekalian dan para subscribers yang sangat setia mendonasikan kebaikannya untuk channel ini dan untuk kelangsungan dan kebaikan upgrade terhadap channel ini. Pagi ini situasi di kawasan Yamagata Prefecture turun hujan salju. Ya, salju sudah mulai turun dengan sangat-sangat tebal dan lebat. Inilah situasi di kawasan Yamagata Prefecture. Di salah satu kawasan bangunan ini, lihatlah, salju turun nampak begitu indah, kayak butiran-butiran kapas yang putih, bersih, nampaknya indah. Tapi lihatlah tanah di bawah itu semuanya tertutup salju. Jadi ya, situasinya sangat dingin. Kita mesti berpakaian lebih dari satu lapis, 2 lapis saja. Kalau hanya tipis-tipis pasti menggigil kedinginan. Terus kalau itu pendatang dari negara tropis untuk datang ke area kawasan bersalju seperti ini, biasanya bibirnya itu menjadi pecah-pecah karena terjadi perbedaan temperatur. Biasanya panas, akhirnya adem, dingin, ademen, di bibirnya pecah-pecah. Maka biasanya menggunakan krim khusus untuk supaya tidak terjadi pecah-pecah di bibir tersebut. Lihatlah permukaan bangunan gereja ini, di atas saljunya sangat-sangat indah di bulan Desember ini. Tapi bila melihat di bawah, ya, salju yang begitu tebal itu memanglah sangat-sangat merepotkan bagi warga sekitar yang mau melintas. Belum lagi itu salju yang di atas itu, yang pada nempel di genting-genting tersebut. Nanti bila salju semakin tebal turunnya, maka dia bisa ketebalan hampir 50 cm. Wow. Yang di tanah saja, lihatlah, tanahnya sama sekali tidak kelihatan, semuanya berwarna putih mengkilap. Wah, tapi itu licin. Maka bila tidak rajin, ya, atau kondisinya tidak prima, ini salju ini pasti yang di atap itu pada turun, dan ini memenuhi ini jalan. Ini belum begitu tebal, ini masih tipis. Nanti minggu-minggu ke depan sampai bulan-bulan ke depan, ya, ini juga akan menutupi saljunya itu. Lihatlah itu yang di atas bunga merah ini, saljunya sebegitu tebal, ya. Kemudian setiap pagi, ya, bangun pagi, ya, orang warga sekitar sini juga membersihkan supaya dipakai untuk jalan nyaman. Ya. Lihatlah langitnya putih, putih karena saljunya turun. Ya. Ini tanahnya, juga tanamannya. Itu yang di atas daun-daun itu seperti itulah salju. Itu kayak kapas, tapi itu dinginnya luar biasa. Wow. Nah, ini dari nampak kejauhan, yang di atas ranting-ranting dan dahan pohon saja saljunya sudah seperti itu. Ini belum lebat saljunya, masih agak tipis-tipis, ya, tapi dinginnya wow, luar biasa. Bila kita tidak minum yang panas-panas, ya, misalnya membawa teh yang panas, kemudian kita taruh di halaman ini, wow, jadinya segar luar biasa. Saya pernah merasakan itu, bahwa teh yang panas taruh di botol, kemudian disuruh itu bantu-bantu bersihkan salju yang turun dari atap itu. Setelah tebalnya 50 cm atau mendekati 1 meter kan pada turun saljunya. Kemudian kita harus membersihkan yang dipakai untuk jalan itu, yang di bawah ini, ya. Salju yang nampaknya indah, putih, ya. Sepintas kalau kita melihat hanya di foto, di gambar, ya, di video, ya, nampaknya indah. Tapi
tapi betapa repot warga yang hidup di kawasan ini. Betul-betul harus prima segalanya. Kenapa demikian? Karena di musim salju seperti ini, ya, kalau kondisi badan tidak cukup prima, maka segala macam penyakit akan mudah merasuk ke tubuh kita. Untuk membersihkan salju yang turun di halaman, itu pun beragam-ragam alat yang digunakan. Ya, bagi warga yang mungkin belum punya alat yang cukup canggih, ya dia gunakan alat semacam ya traktor yang kecil, atau mungkin dia menggunakan manual, menggunakan skop. Ya, ini lihat di rantingnya itu semuanya sudah tertutup dengan salju. Semakin hari ke depan semakin tebal saljunya. Ya, itu jalanan. Di sini kalau kita berjalan tidak pakai alas kaki, wow, bisa itu kakinya kedinginan, bisa-bisa jadi kram. Ya, jadi kita harus menggunakan kaos kaki yang tebal, sepatunya yang agak tinggi, itu yang sampai di lutut, itu paling aman. Kemudian sepatunya juga harus anti air. Ya, kalau sepatu kulit nggak anti air, nanti kulitnya bisa itu lama-lama bisa lunak, nah, terus nanti bisa itu hancur sendiri sepatunya itu. Nanti malah tinggal kulit kita, kulit yang di kaki maksudnya. Mungkin para subscribers atau para viewers semuanya yang baru saja menemukan channel yang luar biasa ini, bila masih penasaran silahkan datang saja mengunjungi kawasan ini. Ini di kawasan Yamagata Prefecture di Jepang bagian utara. Ya. Ini masih istilahnya awal musim salju, ya, awal saljunya turun karena belum tebal. Nanti bisa ketebalnya sekali lagi bisa sampai 50 cm. Wah, repot sekali kalau sudah sampai segitu. Kehidupan harus betul-betul dipersiapkan sebelum musim salju. Nah, bagaimana bagi warga yang beraktivitas untuk hariannya harus mencari nafkah? Ini dari agak kejauhan tanamannya, daun-daunannya putih kayak tertutup kapas, tapi itu bukan kapas, itu adalah salju. Wow, kalau digoyang-goyang ya saljunya ada yang rontok, ada yang tidak rontok. Ini nampaknya semakin tebal ini saljunya. Ya, mungkin besok pagi harus kerja keras ini membersihkan salju yang dipakai untuk jalan kaki. Kalau yang di pohon biasanya dibiarkan. Kemudian yang nanti yang dari atap itu, yang setelah kan atapnya miring, atap rumah itu miring, ada saljunya. Nah, salju yang sudah tebal tadi turun jatuh ke bawah dan itu numpuk di jalanan itu. Sementara kita harus berjalan lewat ini, jalan kakinya lewat sini. Ini kan gang kecil. Biasanya warga ya, bergotong royong atau mungkin ya sendiri-sendiri menggunakan alat yang manual. Ya. Lihatlah itu sisi kanan, ya, pohon daun-daun itu full tertutup salju. Yang ini dedaunannya masih rontok karena kemarin musim gugur atau musim rontok. Daun-daunannya belum pada tumbuh, salju sudah turun. Jadi merangkaslah seperti ini.
tinggal pohon, dahan, kemudian ranting yang kecil-kecil itu pun nanti juga akan tertutup dengan salju. Ya, beginilah kehidupan di negara 4 musim. Ada musim hujan, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim salju, ada musim semi. Ya, ini hamparan tanahnya sama sekali sudah tidak kelihatan ini. Full tertutup salju. Semakin lama semakin tebal. Dan salju itu tidak mencair siang maupun malam, 24 jam, bahkan mungkin berbulan-bulan sampai nanti musim salju itu akan selesai. Wow, inilah salju yang nempel di atas bunga yang merah ini, jadinya merah putih. Wah, kayak warna bendera, merah putih. Terima kasih telah menyaksikan tayangan berbagi dengan situasi salju senyatanya seperti ini. Ya, memang indah, tetapi juga dingin. Warna bunga pun juga akan menjadi dua macam, merah dan putih. Terima kasih.